Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wat tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah jalla wa ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para ikhwan sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a. Semoga kita seluruhnya yang hadir di majelis ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kehadiran Allah Jalla wa Ala, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kelapangan waktu dan juga telah membukakan kepada kita petunjuknya, membukakan hati kita untuk menerima petunjuknya di dalam mengharungi kehidupan kita ini. Dan kita mengetahui sebagai seorang muslim bahwa nikmat terbesar yang Allah berikan kepada hambanya adalah nikmat kita beriman kepada Allah, beriman kepada apa-apa yang Allah wajibkan kita mengimaninya. Karena itulah yang merupakan kunci daripada keberhasilan dan kesuksesan hidup seorang hamba, baik di dunia maupun kehidupan di akhirat nanti. Berikutnya salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabat seluruhnya ridwanullah alaihim ajma'in, kepada para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan segenap kaum muslimin, kaum muslimat yang selalu berusaha untuk meneladani, mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Para ikhwah sekalian, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita melanjutkan kajian yang lalu, itu yang berkaitan dengan meraih keberkahan rezeki ataupun harta dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas sebahagiannya, yaitu di mana seharusnya bagi seorang muslim mengikuti jalan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mencari atau memperoleh rezeki secara umum dan harta secara khusus, karena harta bahagian daripada rezeki. Dan untuk meraih keberkahannya, yaitu bahwa rezeki dan harta tersebut mendatangkan berkah, mendatangkan kebaikan bagi orangnya, bisa menolong orangnya dalam meraih keselamatan hidup dunia dan akhirat. Di antaranya pada pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan yang pertama, yaitulah mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal dengan melakukan ketaatan, yaitu dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan diri daripada kemaksiatan-kemaksiatan dan perkara-perkara yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yaitu adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala pada seluruh perkaranya, baik yang besar maupun yang kecil, yang mana dengan mengambil sebab dan amal-amal yang telah ditentukan oleh Allah, yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam perkara kita meraih keberkahan daripada rezeki, atau juga dalam mendapatkan rezeki dan harta yang Allah sediakan kepada kita, ada beberapa hal yang perlu kita fahami secara prinsip agar kita tidak salah langkah. Karena apabila salah prinsip kita, kelirulah perjalanan kita dan gagallah kita mendapatkan apa yang dimaksud. Pertama, kita mengetahui tentang hakikat hidup kita sebagai seorang hamba, sebagai seorang hamba Allah. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an di surah Adz-Dzariyat ayat 56, 57, 58, Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ay yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ini yang pertama sekali yang harus menjadi pegangan setiap hamba, bahwa tujuan utama keberadaan kita di permukaan bumi ini, Allah tempatkan, Allah ciptakan kita ditempatkan di permukaan bumi ini adalah untuk semata-mata beribadah kepada Allah. Hal ini meliputi yaitu seperti mengenal Allah Subhanahu wa taala, mencintai Allah Subhanahu wa taala,
melaksanakan segala yang diperintahkan, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya, keberadaan kita di permukaan bumi atau di dunia ini untuk itu semata. Maka apa saja pun yang kita lakukan di dunia ini tidak keluar daripada target ini, yaitu sebagai seorang hamba Allah, bahwa kita adalah tujuan utamanya yaitu mentauhidkan Allah. Maka segala aktivitas kita, termasuk dalam perkara mencari rezeki dan di dalam menggunakannya, tidak keluar daripada prinsip yaitu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah semata-mata. Kemudian Allah menyebutkan ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak menginginkan, tidak menuntut dari mereka rezeki, akan tetapi Allah lah yang menyediakan rezeki. Ya, Allah yang menyediakan. Artinya seluruh kebutuhan makhluk ini tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada selain dari Allah Subhanahu wa taala yang menyediakan sekecil apapun dari kebutuhan manusia. Semua disediakan oleh Allah, hanya Allah yang menyediakan. Maka oleh sebab itu dituntut kepada kita sebagai seorang hamba, yaitu adalah, dan memang demikian keadaannya, seluruh hamba itu fakir, butuh. Maka seorang muslim, dia mengetahui dan harus meyakini dengan keyakinan yang pasti bahwa dia hanya bergantung kepada Allah. Bahkan ini salah satu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengannya, agar tidak menjadikan diri ini tergantung kepada selain Allah. Segala sesuatu kebutuhan manusia itu adalah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menyediakannya, termasuk yang menyediakan rezeki seluruh makhluk. Kemudian Allah menjelaskan jalan untuk mendapatkannya. Maka prinsip kedua yang harus dimiliki seorang muslim, yang selalu berusaha, atau mungkin setiap pengusaha muslim yang sesungguhnya, adalah bahwa jalan di dalam mendapatkan rezeki dan juga agar dia memperoleh keberkahan dari rezeki tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah jalan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu termasuk di antara satu kewajiban, di antara sekian kewajiban. Dan bahkan untuk hasil di dunia pun, andai kata seorang hamba melanggar batas ini, dia takalluf, memaksakan diri untuk mendapatkan dan meraih rezeki tersebut dan harta di luar cara-cara yang disyariatkan oleh Allah, tidak akan mempengaruhi kadar rezeki yang dapat dia kumpulkan. Tidak akan mempengaruhi. Jadi berarti toh tidak akan merubah keadaannya di dunia, tapi yang pasti pelanggarannya terhadap jalan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala berakibat kepada
dia akan menanggung resikonya. Dia akan menanggung risikonya. Kenapa? Ketika dia keluar daripada prinsip-prinsip beribadah kepada Allah di dalam mendapatkan rezeki yang sebetulnya memang sudah Allah sediakan untuk mereka, yang memang sudah disediakan untuk mereka dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mendapatkannya Allah mengatur tata cara yang benar, yang baik, sehingga apa yang dia dapatkan itu bermanfaat bagi dia. Dan dia harus memiliki prinsip bahwa rezeki yang dia kumpulkan tersebut itu bukanlah tujuan hidup, tapi itu adalah bekal yang bisa mengantarkan dia kepada kebahagiaan dunia dan akhirat kalau dia bisa menyikapinya dengan benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Qasas ayat 77, "Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Dan carilah oleh kalian dengan apa-apa yang Allah berikan kepada kalian, yaitu kehidupan akhirat. Apa-apa yang Allah berikan kepadamu di dunia, gunakan untuk mencari kehidupan akhirat. Ini menunjukkan apa? Bahwa apa yang Allah berikan di dunia ini itu adalah modal untuk bisa berbekal untuk melanjutkan kebahagiaan sampai ke akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan engkau lupakan bahagianmu dalam kehidupan dunia ini. Berkaitan dengan wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan engkau lupakan bahagian di dunia ini, para ulama memiliki dua macam penafsiran. Ya, tafsir yang pertama disebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan wala tansa nasibaka minad dunya adalah janganlah engkau lupakan bahagianmu di dunia, bahwasanya bahagianmu di dunia ini adalah untuk beramal. Ya, bahagianmu di dunia ini untuk beramal dengan bekal apa yang Allah berikan kepadamu. Kenapa? Dikarenakan kehidupan di akhirat tidak ada amal padanya, yang ada adalah hisab dan pembalasan. Maka jangan kalian lupa. Maksudnya itu adalah bahwa inilah kesempatan kita untuk beramal, artinya menggunakan apa yang Allah berikan agar kita bisa bermanfaat baginya sampai kepada kehidupan akhirat. Penafsiran kedua mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupakan bahagianmu di dunia, bahwasanya dipersilahkan kalian menikmati dunia itu di dalam batas-batas yang disyariatkan oleh Allah dengan tidak melanggarnya. Dan perlu diketahui bahwasanya pelanggaran terhadap syariat, ya, pelanggaran terhadap syariat umpamanya di dalam mencari dunia ini dengan meninggalkan kewajiban atau melakukan yang haram, untuk dunianya tidak berarti untuk akhiratnya membinasakan. Ya, untuk akhirat pasti membinasakan. Untuk dunia enggak punya pengaruh. Antum enggak peduli dengan halal haram, ya, antum pikir itulah cara paling tepat. Coba lihat, apakah setiap orang yang mengabaikan syariat itu memang jadi orang kaya raya? Tidak. Banyak juga yang sengsara di dunianya saja, untuk ukuran dunianya. Kenapa? Dunia itu sudah ada takarannya. Tapi yang paling menjadi prinsip, ya, apakah apa yang Allah anugerahkan kepada kita di dunia ini bisa menjadi modal, ya, bisa menjadi modal untuk meraih kebahagiaan dunia akhirat.
yaitu menopang kita di dalam tujuan pokok, yaitu menghambakan diri kepada Allah. Makanya dalam sebuah hadis kan dikatakan bahwa di padang mahsyar ya tidak bergeser telapak kaki seorang anak Adam hingga ditanyakan kepadanya yaitu 4 perkara. Satu di antaranya adalah terkait dengan rezekinya, min aina iktasaba ila aina anfaqa. Yang ditanya bukan jumlahnya, ya, tapi bagaimana kalian mendapatkannya. Kenapa demikian? Karena memang dunia ini tempat beramal. Bagaimana kita sekalian dalam mendapatkan rezeki tersebut? Itu yang menjadi persoalan yang nanti akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat terkait dengan itu. Bukan soal berapa jumlahnya, tapi bagaimana mendapatkannya. Nah, karena kita diciptakan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka yang paling penting itu bukan jumlahnya, tapi tata cara di dalam mendapatkannya. Hendaknya, seharusnya setiap muslim, setiap mukmin menjadikan ini prinsip di dalam usahanya. Kenapa? Karena itu yang akan dipertanggungjawabkan nanti. Setelah ya kehidupan yang beberapa saat kita lalui di dunia ini, kesempatan yang sangat terbatas, maka di akhirat yang dituntut adalah pertanggungjawabannya. Yang pertama, dari mana diperoleh? Maka seorang muslim ya mempunyai kepedulian yang besar ya untuk menjaga ini. Dan keimanan seorang muslim erat kaitannya di antaranya bagaimana cara dia di dalam ya meraih rezeki, dalam berusaha, dalam bekerja, muamalah, berdagang dan lain-lainnya. Karena ini merupakan bahagian yang sangat besar dalam kehidupan kita, termasuk bahagian yang sangat besar dan banyak menghabiskan waktu dalam hidup kita ini adalah berkaitan dengan meraih yaitu rezeki. Ada yang orang dari sebelum subuh sampai habis lewat setengah malam ya kesibukannya di sana, kecuali sedikit-sedikit waktu ya. Kan banyak waktunya, banyak perihal yang harus diperhatikan dan tidak boleh keluar dari prinsip ini. Kalau dia mau selamat dan kalau mau bahwa apa yang dia dapatkan banyak atau sedikitnya yaitu padanya keberkahan. Keberkahan, ingat kita pada pertemuan yang lalu, yaitu adalah bahwasanya apa yang didapatkan itu di dalamnya terdapat kebaikan, yaitu sehingga menolong dia di dalam mentauhidkan Allah. Apa yang dia dapatkan itu bisa menolong dia di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang hamba yang sukses. Kenapa? Karena kehidupannya di dunia tujuan utamanya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kedua harus difahami ya, harus dia fahami benar bahwasanya harta itu adalah yaitu bekal dan alat yang bisa membantu dia di dalam beribadah. Maka oleh sebab itu dalam mencari harta tidak boleh keluar daripada prinsip-prinsip ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga yang harus dia fahami ya adalah terkait bagaimana cara dia menggunakannya, kemana akan dia manfaatkan. Maka oleh sebab itu juga ya tergantung bagaimana keyakinan seseorang di dalam kehidupan ini terkait dengan masalah yaitu rezeki dan harta. Ya, apabila dia salah akidahnya dalam hal ini, maka akan salah jalan hidupnya. Orang yang menganggap kesuksesan itu adalah dengan mengumpulkan harta, maka jalan hidupnya tentu akan menjadikan itu tujuan utama, sehingga ada orang yang menghalalkan segala cara. Kemudian setelah dapat, dia akan gunakan untuk memuaskan syahwat, karena yang dia pikir kenikmatan itu adalah kenikmatan hari ini. Prinsip ini perlu kita fahami untuk
agar hati kita lebih lega, ya, untuk mengikuti ketentuan-ketentuan syariat dan lebih siap, lebih kuat berpegang kepada agama di dalam, ya, mengumpulkan rezeki, agar rezeki yang kita peroleh itu adalah di dalamnya terdapat keberkahan, yaitu membawa kebaikan buat kita dunia dan akhirat. Nah, maka berkaitan dengan hal ini, sehingga seseorang berusaha untuk tidak lepas daripada ketentuan-ketentuan syariat. Jadi setelah yang pertama, yaitu dia dengan cara mendekatkan diri kepada Allah, melakukan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, dengan bertawakal. Kenapa dia tawakal kepada Allah? Karena kuncinya semua adalah pada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa tidak ada gunanya melanggar aturan-aturan agama, tidak ada manfaatnya. Dan sampai ini tertanam di dalam diri seseorang, sehingga kalau terjadi kesalahan-kesalahan, kesilapan-kesilapan, keraguan-keraguan, ya, perkara-perkara yang yang melenceng pada masa yang lalu, maka seorang muslim berusaha untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka prinsip ketiga jalan untuk mendapatkan rezeki tersebut adalah, yaitu al-istighfaru anil ma'asi wadz-dzunubi wat taubatis sadiqati wa muahadatin nafsi ala adamil audah li fi'liha, yaitu, ya, minta ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemudian, ya, dia bertaubat kepada Allah, dia kembali kepada jalan yang benar, ya, yaitu di dalam, ya, hal tersebut, dalam mencari rezeki, dalam ataupun meraih rezeki, agar itu mendatangkan, ya, faedah baginya dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita sebutkan juga, itu pada surah Hud, ya, yang mana dikatakan, diperintahkan minta ampun kepada Rabb, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, dan kemudian dikatakan Allah menurunkan itu kepada kalian, yaitu hujan, dan kemudian memperbanyak, ya, bagi kalian harta dan anak-anak, dan menjadikan bagi kalian sungai-sungai, ya, menjadikan buat kalian tu taman-taman, ya, dan sungai-sungai. Surat Nuh, bukan surah Hud, surat Nuh ayat 10 sampai 12. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, beliau mengatakan dalam ayat ini, ya, di dalam ayat ini, ya, disebutkan ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa istighfar, meminta ampun kepada Allah, ya, sering dan banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi salah satu sebab dan jalan, ya, untuk memudahkan rezeki. Untuk memudahkan rezeki. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, yaitu, jika kalian bertaubat kepada Allah dan jika kalian minta ampun kepada Allah, jika kalian taat kepada Allah, maka Allah akan melapangkan, memperbanyak, meluaskan rezeki kalian, dan Allah akan memberikan, menganugerahkan kepada kalian, yaitu keberkahan, ya, berkah baik dari langit maupun dari bumi, dan menumbuhkan buat kalian keberkahan dari keberkahan, ya, bumi, dan juga menumbuhkan untuk kalian, yaitu tumbuhan, tanam-tanaman, ya, dan kemudian mengembangkan, melapangkan, membanyakkan harta kalian dan anak-anak keturunan kalian. Itu akan memberikan kepada kalian harta dan anak-anak, dan kemudian juga, ya, akan menganugerahkan kepada kalian
buah-buahan, begitu ya, menunjukkan bahwa ketaatan kepada Allah, kembali ke jalan Allah, taubat kepada Allah, istighfar, minta ampun dari kesalahan menjadi penyebab Allah mudahkan baginya rezeki, dan diiringi dengan Allah menjamin keberkahannya. Sedangkan kalau kita mengabaikan perkara syariat, tidak mempedulikan batasan-batasan syariat, ya, kemudian rezeki yang didapat, baik itu lapang atau sempit, banyak atau sedikit, ya, tidak membawa manfaat baik bagi orangnya. Maka oleh sebab itu, ya, keberkahan daripada rezeki dan harta yang diperoleh seorang hamba erat kaitannya dengan, ya, tingkat iman dan ketauhidannya. Ya, jadi kalau kita mau mencari kebahagiaan, ketenangan, kesenangan hidup dunia akhirat, maka yang paling penting itu diperhatikan bukan jumlah, ya, akan tetapi adalah, ya, kesesuaian jalan dan menggunakan, yaitu apa-apa yang Allah berikan kepada kita, yaitu menyikapi, ya, menyikapi kehidupan ini dengan sikap yang benar. Karena keberhasilan kita ditentukan dengan kadar kesesuaian kita dengan tujuan kita diciptakan oleh Allah, dihadirkan oleh Allah di permukaan bumi ini. Kemudian disebutkan bahwa ada seorang lelaki mengadu kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, ya, tentang keluhannya. Maka beliau berkata kepadanya, astaghfirullah, minta ampunlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang lain mengadu juga kepada beliau tentang kefakirannya. Maka beliau menjawab, astaghfirullah. Kata beliau, minta ampunlah engkau kepada Allah. Ya, yang lain berkata kepada beliau, ya, tolonglah doakan kepada Allah semoga Allah memberikan rezeki kepadaku, yaitu anak, akan menganugerahkan kepadaku anak. Beliau mengatakan astaghfirullah. Ya, semua beliau katakan dengan astaghfirullah. Beliau nasihatkan dengan untuk banyak minta ampun kepada Allah. Ya, hal ini menunjukkan bagaimana bahwa dosa dan kemaksiatan punya pengaruh, ya, terhadap, ya, rezeki dan apalagi keberkahannya. Maka salah satu jalan di dalam mendapatkan, meraih rezeki, dalam berusaha, dalam bekerja, apa saja yang kita lakukan, ya, dalam kehidupan ini terkait dengan untuk mencari rezeki dan keberkahannya, di antaranya adalah perbanyak bertaubat, perbanyak minta ampun kepada Allah. Kata-kata istighfar kalau disebutkan tersendiri maka dia meliputi taubat, dan kata-kata taubat kalau disebutkan tersendiri dia meliputi istighfar, minta ampun. Artinya apa? Orang yang taubat pasti minta ampun kepada Allah. Orang yang minta ampun pasti bertaubat. Tidak mungkin dia minta ampun atas dosanya masa lalu kemudian dia ingin mempertahankan perbuatan dosa tersebut, tentu tidak. Dan kalau disebutkan
berbarengan, maka istighfar itu adalah meminta kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa yang sudah terjadi. Sedangkan taubat adalah yaitu dia berusaha untuk melakukan perbaikan. Berarti dua tugas penting dalam kehidupan kita ini adalah meminta kepada Allah diampuni kesalahan kita masa lalu, karena semua kita sadar kesalahannya banyak, pelanggarannya banyak, dosanya banyak. Minta kepada Allah dengan sungguh-sungguh, jangan sampai kita diazab karena dosa tersebut. Kenapa? Karena azab itu sesuatu yang berat bagi seorang hamba. Minta untuk tidak diazab. Yang kedua, kita berjanji dan berjuang akan melakukan perubahan. Dengan tekad untuk tidak kembali kepada keburukan tersebut. Para ikhwah fiddin a'azzani Allah wa iyyakum jami'a. Yang ketiga daripada hal itu adalah yang sangat penting kita perhatikan, yaitu adalah agar kita banyak meminta ampun kepada Allah, kemudian berjuang untuk melakukan perubahan. Agar taubat yang kita lakukan yaitu taubat nasuhah, ikhlas, karena Allah semata-mata. Karena kita tahu bahwa prinsip hidup kita menyadari keberadaan kita di permukaan bumi ini tak lain dan tak bukan tujuan utamanya adalah untuk beribadah kepada Allah semata-mata. Maka semua yang Allah berikan kepada kita itu adalah modal untuk beribadah kepada Allah. Kemudian yang keempat disebutkan yaitu adalah menjaga silaturahim dan menziarahi keluarga dan karib kerabatnya, dan bertanya tentang keadaan-keadaan mereka. Dan ini merupakan salah satu daripada pintu rezeki dan keberkahan. Sebagaimana dalam hadis yang sering kita dengar disebutkan bahwasanya barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rezekinya, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Tidak yaitu memutus silaturahim. Bahkan orang yang memutus silaturahim diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dan termasuk dosa besar. Maka hendaknya hal ini diperhatikan oleh setiap muslim, begitu. Ada kepedulian kepada yaitu orang sekitar. Kenapa? Karena juga Allah menjanjikan balasan, kan disebutkan al-jaza' min jinsil amal. Contoh seperti dalam surah Al-Qasas dalam di ayat 77, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat ihsanlah engkau yaitu kepada hamba-hamba Allah, makhluk Allah, dengan apa-apa yang Allah berikan kepadamu, sebagaimana Allah telah berbuat ihsan kepadamu. Anjuran untuk itu berbuat baik kepada hamba-hamba Allah. Bagus. Al-ihsan, ihsan itu adalah yaitu
memperbagus, memperkuat, memperbaiki amalan-amalan. Kalau terkait dengan muamalah berarti menjaga hubungan baik, muamalah yang baik, bahkan lebih dari sekadar batas yang wajib. Kalau yang wajib dalam muamalah berlaku adil, itu wajib. Ya, i'ta'u ya kulli dhi haqqin haqqahu bimiqdari ya bimiqdarihi, yaitu memberikan hak orang yang punya hak terhadap kita dengan ukuran yang telah ditentukan, baik ukuran yang ditentukan oleh syariat atau ukuran yang ditentukan sesuai dengan kesepakatan. Ya, hak orang-orang yang ada pada diri kita ada yang ditentukan oleh syariat dan ada yang ditentukan dengan kesepakatan. Mana contoh hak orang lain yang ada pada diri kita yang ditentukan oleh syariat? Seperti umpamanya zakat. Ya, zakat. Bahwasanya orang-orang tertentu mempunyai hak yang ditentukan oleh syariat dari orang-orang yang ditetapkan oleh Allah untuk wajib mengeluarkan zakat. Misalnya zakat harta. Nah, ini hak orang yang ada pada dia sudah ditentukan oleh syariat. Maka sikap adilnya dia keluarkan itu. Sikap ihsannya dia tambahkan dari yang wajib. Seperti sedekah tatawwu. Kemudian juga yang ditetapkan oleh syariat seperti adalah umpamanya hak anak istri dari seorang suami atau hak anak dari ayahnya ditetapkan oleh syariat. Ya, kadarnya bil ma'ruf, sesuai dengan uruf dan menurut kelapangan kondisi seorang suami. Ini hak-hak yang ditetapkan oleh syariat. Ya. Dan ada hak-hak orang yang pada diri kita ditetapkan dengan kesepakatan, seperti upah mengupah, umpamanya ya, kerjasama, ya, jasa-jasa, jual beli, ya, dan lainnya dalam bentuk berbagai transaksi. Ini ada penetapan hak orang pada kita atau hak kita pada orang yang kadarnya ditetapkan menurut kesepakatan. Maka dalam hal ini berlaku kaidah sebagai yang disebut oleh para ulama dalam kaidah fikih, al-muslimuna ala syurutihim illa syartan ahalla haraman au harrama halalan. Bahwasanya orang-orang Islam itu, setiap muslim itu dia bertanggung jawab, dia berkewajiban, dia tergantung pada syarat-syarat yang mereka sepakati. Kalau ada syarat-syarat yang sepakati di awal kesepakatan, di awal sebuah akad, maka wajib bagi yang punya tanggungan itu untuk menyelesaikannya. Itu hak-hak orang yang ada pada dia dengan kadar yang ditentukan. Itu wajib. Kalau dia tidak tunaikan, jatuh kepada zalim. Ya, inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Sesungguhnya kezaliman itu akan menjadi penyebab kegelapan di hari kiamat. Sedangkan ihsan lebih daripada itu, daripada yang wajib. Umpamanya orang bekerja dengan kita, ketetapan digaji 1 bulan 3 juta. Kemudian kita salahkan gaji 3 juta, kita kasihkan bawahnya 500.000. Nah, sebagai tambahan atau hadiah atau apa, itu ihsan. Begitu. Dan ini diperintahkan tapi tidak wajib. Ya, hukumnya sunnah. Al-adlu, keadilan, hukumnya wajib. Al-adlu wajibun. Ya, adil itu wajib. Ya, adil adalah wajib. Sedangkan tambahannya kebaikan, hukumnya itu adalah mustahab, dianjurkan. Ya, khairukum man anfa'ukum lil ghair. Orang terbaik di antara kalian orang yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Begitu. Paling banyak manfaatnya, kebaikannya bagi orang lain. Ini orang terbaik.
Jadi kewajiban dia pasti dia tunaikan. Lebihnya dia berusaha sebaik-baiknya dengan sungguh-sungguh agar banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Berarti ya, mafhum mukhalafahnya adalah bahwasanya orang terburuk di antara kalian yang paling banyak mudaratnya kepada orang lain. Tentunya demikian. Maka oleh sebab itu hendaklah semua kita waspada, ya, jangan kita termasuk di antara orang-orang yang menimbulkan yaitu mudarat, mafsadat, kerusakan, kesusahan bagi saudara kita lainnya. Al-muslimu akhul muslimi fala yazlimuhu wala yahqiruhu. Seorang muslim saudara muslim lainnya, jangan dia menzalimi saudaranya, jangan dia menghinakan saudaranya. Jadi seorang muslim ya dalam kehidupannya berjuang untuk tidak yaitu menyusahkan orang lain. Ya, tidak merugikan mereka dari hartanya, tidak merugikan mereka dalam kehormatannya, dan tidak merugikan mereka dalam fisiknya. Ini sikap seorang muslim. Kenapa? Karena itu saudaranya. Ada satu ungkapan para ulama yang menyebutkan bahwasanya ya, bermuamalahlah engkau dengan manusia, bermuamalahlah engkau dengan manusia sebagaimana engkau ingin Allah bermuamalah kepadamu dengannya. Ya. Apabila engkau menginginkan Allah menyayangimu, maka hendaklah engkau menyayangi hamba-hamba Allah. Jika engkau menginginkan Allah melepaskan engkau dari berbagai kendala, musibah dan kesusahan, maka hendaklah engkau berbuat baik dengan melapangkan orang dan menghilangkan atau memudahkan orang dari kesulitannya. Sebagaimana terdapat di dalam beberapa hadis tentang janji Allah lewat lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah akan memudahkan ya orang-orang yang memudahkan orang lain. Allah akan melapangkan orang-orang yang melapangkan orang lain. Allah akan menolong orang-orang yang menolong orang lain. Sedangkan sebaliknya juga Allah menyebutkan lewat lisan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memudaratkan, yang menyusahkan, yang mempersulit orang lain, maka Allah pun akan mempersulit urusannya di dunia dan di akhirat. Nah, oleh sebab itu para ikhwah sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, ya, merupakan salah satu kunci, yaitu adalah kita membangun muamalah yang baik, muamalah yang benar dengan sesama hamba-hamba Allah. Ya, hendaklah kita membangun muamalah yang benar, muamalah yang baik, pergaulan yang sesuai dengan ketentuan syariat. Karena al-jaza'u min jinsil amal, balasan yang akan kita peroleh adalah sesuai dengan jenis amal kebaikan yang kita lakukan, atau sebaliknya. Karena pada hakikatnya yang ingin dicari oleh seorang muslim adalah dia itu tepat, ya, tepat dalam kehidupannya ini dalam segala hal, termasuk di dalam meraih rezeki, dalam bekerja, dalam berusaha, dalam mendapatkan ya rezeki, dan kemudian agar rezeki itu membawa manfaat bagi dia dunia dan akhirat. Karena dia sadar tujuan dia bukan untuk memuaskan nafsu di dunia, tidak, ya, karena kehidupan di dunia cuma sebentar. Dan dia sadar bahwasanya bahagian dia yang Allah sediakan dunia ini adalah darul amal, darul amal, ya. Jadi kalau yang dia peroleh tidak menyenangkan dia di dunia ini, dia bisa bersabar. Kenapa? Karena hakikat kebahagiaan bukan ini.
Dan kalau yang dia peroleh di dunia ini menyenangkan dia, dia pun tidak akan lupa daratan. Hingga ujian yang menimpanya tidak akan menggiring dia kepada perbuatan-perbuatan dosa dan kemaksiatan. Demikian juga kenikmatan-nikmatan yang dia peroleh tidak melalaikan dia dan menjatuhkannya kepada dosa.